Pada hari ini, Senin, tanggal 1 April 2024, pukul 10 WIB, sidang perkara perdata dengan nomor register 397-PDTG-2024-PNTTK akan segera dimulai. Para pihak diharap memasuki ruang persidangan. Demi kelancaran jalannya persidangan, kepada para hadirin diharapkan untuk bersikap tertib dan menonaktifkan alat komunikasi atau sejenisnya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Dalam perkara ini kami diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti. Menunjuk saya Rahel Sofia Joy Aprilia Gutau SHMH sebagai hakim ketua, Ahmad Ali SHMH dan Christopher Yakub SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, serta Ahmad Nadir Fadila SH sebagai panitera pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Senin, tanggal 1 April 2024. Terima kasih. Panitera siap sidang hari ini? Siap menunggu. Penggugat siap sidang hari ini? Siap. Bagaimana penggugat siap sidang hari ini? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 397-PDTG-2024 KMTJK tentang perkara mal prestasi antara pihak penggugat Edi Purwanto dengan tergugat Abdul Jawad, Senin 1 April 2024. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk penggugat merupakan kuasa hukum atau prinsipal? Saya selaku kuasa hukum dari kantor Bintang Adiwala SHM Asosiasi. Untuk tergugat bagaimana? Saya dari kantor hukum Fakir Abdul Fitra yang ada konsultan yang mulia. Baik, agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak. Silakan para pihak maju dan menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah dari pengadilan ini. Dalam surat kuasa khusus atas nama Bintang Adiwangsa SHLLM, Mutiara Ratu SHMH dan Mutia Tsunami SHMH. Kami sendiri. Dua silakan diperiksa. Baik, silakan dibuka. Dalam surat kuasa khusus atas nama Kaki Akbar Fitra SHMH dan Maheswari Kapita Dayana SHMH. Bunda silakan diperiksa. Baik, kuasa hukum tergugat dan penggugat. Di sini surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah majelis hakim kembalikannya dan salinannya majelis yang depan. Silakan dulu. Baik, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka dalam perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, para pihak akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang untuk masa depan para pihak dengan prosedur mediasi. Dalam hal ini, apakah penggugat mempunyai mediator sendiri? Tidak ada. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Tidak ada. Baik, dikarenakan para pihak tidak memiliki mediator, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Baik, setelah majelis hakim berdiskusi,
maka kami menunjuk Saudara Nurma Fajar Lestari SH sebagai mediator yang akan mendampingi para pihak selama proses mediasi. Dapat dimengerti? Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, saya beri kesempatan selama 1 bulan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Dapat dimengerti ya? Panitra, 1 bulan dari sekarang tanggal berapa? 1 Mei 2024 yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Rabu 1 Mei 2024 bertempat di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditunda. 397 garing PDT-G garing 2024 garing PNTJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum agenda sidang kita pada hari ini mulai, majelis akan membacakan petikan putusan hasil mediasinya terlebih dahulu. Yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Bagaimana para pihak, dapat dimengerti? Baik, karena mediasi tidak menemukan titik perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Sebelumnya, pada tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, yang mulia, kami sudah menerima salinan surat gugatan dari 7 hari yang lalu. Baik, kuasa hukum penggugat silakan dibacakan gugatan dan dibagikan salinannya. Izin yang mulia. Gugatan perkara wan prestasi disertai sita jaminan dan ganti kerugian. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Adapun menjadi alasan atau dalil penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa mulanya hubungan penggugat dan tergugat merupakan mitra kerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2023 bidang kerjasama pemotongan sapi pada tergugat, di mana posisi penggugat sebagai pemasok sapi hidup, kemudian tergugat sebagai pembeli sekaligus penjaga sapi. Dalam perjanjian tersebut terdapat aturan teknik kerjasama antara penggugat dan tergugat. Kedua, bahwa mulai praktik kerjasama berjalan lancar, namun pada kiriman sapi di tanggal 11 Januari 2024, tergugat mengalami kemunduran pembayaran. Kemudian tergugat pada saat itu juga membayar 50 juta rupiah karena tergugat belum bisa membayar secara lunas di tanggal yang sama, maka muncullah perjanjian pelunasan pembayaran pada tanggal 11 Januari 2024 dan jatuh tempo pada 30 Januari 2024. Ketiga, bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat, tergugat melakukan pembayaran atas kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024 namun hanya membayar sebesar 24.500 rupiah, sehingga tergugat masih memiliki sambutan pada penggugat sebesar 104 juta rupiah. Dan dalam hal ini dicatat oleh penggugat dalam buku catatan pembayaran transaksi sapi karena tergugat tidak dapat membayar secara lunas. Setelah pembayaran tersebut, tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada tergugat. Keempat, bahwa penggugat terus menghubungi melalui WA dan mendatangi akun tergugat, tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat. Dalam hal ini tergugat tidak menanggapi itikat baik penggugat dan justru berdalih dengan melimpahkan kesalahannya pada orang lain bernama Pugu yang tidak ada kaitannya dengan kerjasama antara penggugat dan tergugat. Kelima, bahwa penggugat telah mencoba secara berkali-kali untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di luar pengadilan, namun tidak ada respon sama sekali dari tergugat. Sehingga pada tanggal 10 Maret 2024, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengeluarkan somasi 1 yang tidak dihiraukan oleh tergugat. Kemudian penggugat pada tanggal 18 Maret 2024 telah mengeluarkan somasi 2. Namun nihil sama sekali tidak ada respon itikat baik daripada pihak tergugat. Keenam, bahwa akibat tindakan tergugat yang melakukan prestasi maka penggugat mengalami kerugian materi sebesar 104 juta rupiah. Selain itu penggugat juga mengalami kerugian materi sebesar 90 juta rupiah, mengingat uang yang belum dibayar oleh tergugat ialah uang modal tergugat. Primer, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kehadapan yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Kedua, menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan wan prestasi kepada penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban dan ikat janji. Ketiga, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A atas barang-barang tergugat yang berupa aset baik berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak milik tergugat. Keempat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A atas harta lain dari tergugat apabila ternyata di kemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut di atas tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau hutang-hutang dari tergugat kepada para penggugat. Kelima, memerintahkan kepada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A
Bandar Lampung agar tidak diberikan izin untuk melakukan penyembelihan hewan hingga tunggakan tergugat kepada penggugat diselesaikan. Ketujuh, menghukum tergugat untuk mengembalikan dan membayar seluruh kerugian materi dan imateri kepada penggugat sebesar Rp194 juta. Kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar uang som sebesar Rp2 juta untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini atau apabila tergugat tidak segera menjalankan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A. Kesembilan, menyatakan harga terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada versi banding maupun kasasi. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebab tindakan tergugat merupakan tindakan yang mendatangi kerugian bagi penggugat. Atau apabila majelis hakim memeriksa perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku ex bono. Demikian gugatan lawan terdakwa disertai sita jaminan dengan kerugian ini kami ajukan. Atas terkabulnya gugatan ini kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat ditandatangani. Sekian. Selamat duduk. Saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah mengerti dengan gugatannya? Mengerti yang mulia. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat. Tergugat, apakah akan mengajukan jawaban gugatan atas gugatan penggugat? Ya yang mulia, kami akan mengajukan jawaban atas gugatannya sesuai jadwal persidangan. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin, 7 Mei 2024, bertempat di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. 7 garing PDT, G garing 2024 garing PNPJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Silakan. Izin yang mulia, pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 397 garing PDT titik G garing 2024 garing PNPJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A di Bandar Lampung. Dengan ini kami mengajukan jawaban terhadap gugatan dari penggugat Edi Purwanto, pekerjaan pihak swasta beralamat di Jalan Diponegoro nomor 09, Kelurahan Kupang, Kota Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dengan eksepsi yang telah dibacakan, adapun dalil-dalil tergugat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menyatakan menolak serta menyangkal dengan keras seluruh dalil gugatan penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diambil secara tegas dan jelas. Kedua, bahwa benar dalil gugatan penggugat nomor 1, 2, dan 3, bahwa benar dalil gugatan penggugat nomor 4 yang menerangkan penggugat memiliki 3 ekor sapi senilai total Rp178.505.000. Pada tergugat kemudian saat itu juga dibayar 50 juta, bahwa tergugat membayar 50 juta rupiah atas 3 ekor sapi dari total harga Rp178.505.000 pada penggugat secara transfer pada tanggal 11 Januari 2024 melalui rekening istrinya penggugat bernama Siti Rohana. 4. Bahwa benar dalil gugatan penggugat nomor 5 yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari tahun 2024 sekitar pukul 18.15 WIB tergugat melakukan pembayaran lagi atas kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024, namun hanya membayar sebesar Rp24.500.000. Bahwa tergugat membayar Rp24.500.000 atas 3 ekor sapi dari total harga Rp178.505.000 kepada penggugat secara transfer pada tanggal 30 Januari tahun 2024 melalui rekening isi penggugat bernama Siti Rohana. 5. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat nomor 6 yang menerangkan sebagaimana tertuang pada poin 4 di atas tergugat juga belum menyelesaikan gugatan senilai Rp104 juta dikarenakan tergugat pada tanggal 14 Mei 2024 telah membayar secara transfer kepada penggugat atas kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp20 juta melalui rekening istrinya bernama Siti Rohana. 6. Bahwa benar dari gugatan penggugat nomor 7 dan 8 karena tergugat belum mendapat uang dari pelapor dan pelanggan yang termasuk dari orang bernama Puguh Rahmadani, alamat Jalan Sriwijaya nomor 12 Bandar Lampung yang berhutang kepada tergugat sebesar Rp14 juta yang merupakan rekanan kerja penggugat. 7. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat nomor 9 menerangkan berdasarkan poin 1 sampai 9 ini jelas sekali berdasarkan uraian fakta dan bukti tergugat sama sekali tidak bersikap baik karena tergugat masih berusaha mencari hutangan dan menagih Puguh Rahmadani, alamat Jalan Sriwijaya nomor 12 Bandar Lampung yang berhutang
berhutang kepada tergugat sebesar 64 juta rupiah yang merupakan rekanan kerja penggugat. 8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat nomor 10 yang menerangkan penggugat telah mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi respon tergugat sama sekali tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Dan seterusnya kan tergugat masih berusaha mencari hutangan dan menagih Pugu Ramadhani alamat Jalan Sriwijaya nomor 12 Bandar Lampung yang berhutang kepada tergugat sebesar 84 juta rupiah yang merupakan rekanan kerja penggugat. Bahwa dalil penggugat nomor 11 adalah tidak benar yang menerangkan akhirnya penggugat mengalami kerugian material sebesar 104 juta rupiah karena penggugat telah membayar sebesar 94 juta 500 rupiah dengan perincian tergugat pada tanggal 24 Januari 2024 telah membayar 50 juta rupiah, tergugat pada tanggal 30 Januari 2024 telah membayar 24 juta 500 ribu rupiah, tergugat pada tanggal 24 Januari 2024 telah membayar 20 juta sehingga tergugat masih kurang 84 juta 5.000 rupiah untuk pelunasan pembelian di ekor sapi. 10. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 12 terlalu mengada-ngada sehingga ditolak atau setidaknya dalil gugatan penggugat nomor 12 tidak dapat diterima. 11. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 16, 17, 18, 19, dan 20 terlalu mengada-ngada sehingga ditolak atau tidak-tidaknya dalil gugatan penggugat nomor 16, 17, 18, 19, dan 20 tidak dapat diterima. 12. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 21 terlalu mengada-ngada sehingga harus ditolak atau tidak-tidaknya dalil gugatan penggugat nomor 21 tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan hukumnya antara RPH Surya atau RPH di Kota Bandar Lampung dengan perkara Akpol. 13. Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 22 terlalu mengada-ngada sehingga harus ditolak karena sesuai dengan jurisprudensi MHRI nomor 791/SIP/1972 tanggal 28 Februari 1973, uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang. Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1 menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa penggugat tidak dapat diterima. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam posisi 1 menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan ikat janji atau malversasi. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 4, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini diajukan verdict, banding atau kasasi. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan atas perhatian majelis hakim. Diucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat dan tertarik. Cukup yang mulia. Baik, penggugat mengerti dengan jawaban yang telah dibacakan penggugat. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan replik dari penggugat. Penggugat apakah akan mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik sebagai jadwal persidangan. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 14 Mei 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. 97/PDT-G/2024/PETJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap. Baik, silakan dibacakan. Izin yang mulia. Replik dalam perkara perdata nomor 397 dari PDT dari 2024 dari PETJK Bandar Lampung 14 Mei 2024. Dengan hormat, penggugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut. Dalam pokok perkara, pertama, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya. Kedua, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil gugatan tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat. Demikianlah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat kami sampaikan dalam persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat ditandatangani. Sekian yang mulia. Tergugat mengerti dengan replik jawaban tergugat? Yang mulia. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan publik dari tergugat. Tergugat apakah akan mengajukan publik? Kami akan
mengajukan duplik sesuai dengan jadwal persidangan ini. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 21 Mei 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Garing PDT-G garing 2024 garing PNTJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, tergugat silakan dibacakan dupliknya. Baik, yang mulia. Ini yang mulia. Duplik dalam perkara perdata nomor 397 garing PDTG garing 2024 garing Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Bandar Lampung 21 Mei 2024. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, tergugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan duplik atas replik yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa eksepsi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia Subila untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Bahwa replik penggugat angka 1 adalah tidak benar dan mengada-ngada. Tergugat pada tanggal 14 bulan 5 2024 telah membayar secara transfer kepada penggugat atas kekurangan dari transaksi tanggal 11 Januari 2024 sebesar 20 juta rupiah melalui rekening istrinya bernama Siti Lokana. Diperkuat dengan bukti riwayat transaksi transfer atas nama Siti Lokana pada rekening penggugat yang telah dilampirkan pada surat jawaban tergugat. 2. Bahwa replik penggugat angka 2 dan 3 adalah tidak benar dan mengada-ngada karena nyatanya tergugat masih ada itikat baik dengan cara berusaha mencari hutang dan menagih Pupuk Rahmadani yang berhutang kepada tergugat sebesar 84 juta rupiah. 3. Bahwa replik penggugat angka 4 adalah argumen tidak benar dan hanya mengada-ngada karena nyatanya tergugat hanya masih kurang 84 juta 500 bukan 104 juta rupiah untuk pelunasan pembelian 3 ekor sapi dengan berdasarkan bukti riwayat transaksi transfer atas nama Siti Lokana pada rekening penggugat tertanggal 14 bulan 5 2024 yang telah dilampirkan pada jawaban tergugat. 4. Bahwa replik penggugat angka 5 adalah tidak jelas dan mengada-ngada karena kerugian imaterial atas uang modal penggugat bukan merupakan tanggung jawab tergugat. Mengingat sebagai seorang pengusaha seharusnya penggugat sudah tahu mengenai resiko dalam berbisnis yaitu kerugian dan ketidakpastian sehingga tidak ada kaitannya terganggunya sirkulasi modal penggugat terhadap perkara ini. 5. Bahwa replik penggugat pada angka 6 adalah tidak dapat dibenarkan dan mengada-ngada karena tidak adanya perhitungan yang pasti mengenai kerugian imaterial yang diderita tergugat. Pada prinsipnya, ganti rugi yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata secara logis besarnya adalah sebesar kerugian yang diderita atau kerugian yang nyata. Sehingga memang harus ditolak atau tidak atau setidak-tidaknya dari gugatan penggugat nomor 16, 17, 18, dan 20 tidak dapat diterima. 6. Bahwa replik penggugat angka 7 adalah tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada kaitannya terhadap perkara uang prestasi ini. Berdasarkan alasan dan penjelasan tergugat di atas, jelas eksepsi penggugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan. Dalam pokok perkara 1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. 2. Bahwa tergugat tetap dengan dalil gugatan tergugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal kebenaran. Demikianlah tanggapan tergugat atau duplik dari atas surat dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat ditandatangani. Penggugat mengerti dengan duplik? Oke. Baik. Agenda sidang kita selanjutnya adalah pembuktian dari penggugat. Penggugat akan menghadirkan saksi atau tidak? Menghadirkan yang mulia, kami juga akan menghadirkan 8 alat bukti yang terdiri dari pertama, bukti P1 berupa KTP atas nama Edi Purwanto, bukti P2 kerjasama antara penggugat dan tergugat, bukti P3 yaitu resipos surat pengiriman somasi kepada tergugat ke-1 dan ke-2, bukti P4 screenshot chat tergugat untuk meminta kiriman sapi hidup pada penggugat, bukti P5 surat pernyataan saudara Pupuk Ramadhani tertanggal 20 Februari 2024
Bukti P6 berupa kartu tanda anggota rumah pemotongan hewan surya Bandar Lampung atas nama tergugat. Bukti P7 surat perjanjian akan menyelesaikan sangkutan antara penggugat dan tergugat tanggal 11 Januari 2024, dan bukti P8 berupa bukti chat WhatsApp. Kami juga akan menghadirkan 2 orang saksi bernama Sri Yono dan Fendi Wahyudi Wibowo yang sudah kami daftarkan ke Panindra. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 28 Mei 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Dengan ini sidang ditutup. 97/PDT-G/2024/KNTJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat sudah siap dengan saksinya? Sudah yang mulia, sebelumnya saya ingin memberikan alat bukti ke meja majelis. Silakan Panitra menunjukkan ya. Berikut yang mulia. Baik, silakan duduk. Penggugat silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, petugas hadirkan saksi Sri Yono ke dalam ruangan sidang. Baik, saksi silakan maju ke depan dan memberikan kartu identitasnya. Silakan duduk. Nama Sri Yono, tempat tanggal lahir 10 November 1998, Bandar Lampung. Alamat Jalan Perdana, Bandar Lampung. Benar. Saudara saksi siap dan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya siap dan saya untuk persidangan ini. Baik, saudara saksi sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia. Baik, saksi mohon berdiri, tugas mohon dibantu. Baik, saudara saksi beri pertanyaan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak ada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Saya hanya mengenal penggugat yang mulia. Baik, apakah saudara saksi memiliki hubungan darah sementara dengan penggugat dan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal semua perangkat sidang yang ada di sini baik di majelis hakim ataupun panitera pengganti? Tidak yang mulia, saya hanya mengenal penggugat di sini. Baik, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisa saudara saksi jelaskan sejauh mana Anda mengetahui soal uang kiriman sapi dan kerjasama antara penggugat dan tergugat? Iya, saya tahu Bu di situ karena uang tersebut itu belum dibayar oleh Pak Jawed. Karena saya waktu penandatangannya saya juga ikut antara kerjasama penggugat dan juga sapi itu. Berapa uang yang saudara saksi ketahui yang belum dibayar oleh tergugat? Seingat saya sih waktu itu ada 178.505.000 rupiah. Saudara saksi bisa tahu dari mana angka tersebut? Karena waktu itu saya diajak Pak Edi untuk menagih utang tersebut Bu kepada Pak Jawed ini. Dan itu cukup ya Pak. Baik, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, berdasarkan keterangan saudara saksi bahwa saudara penggugat memiliki kesepakatan dan saudara saksi ikut menandatangani. Dalam kapasitas apa saudara saksi ikut menandatangani? Saya di situ sebagai saksi itu. Dari kami cukup yang ini. Penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup ya mulia. Saudara saksi, apakah ada tambahan? Cukup ya Bu. Pemeriksaan saksi telah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, penggugat silakan hadirkan saksi kedua ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, petugas hadirkan saksi Fendi Wahyudi Wibowo ke ruangan persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan dan berikan kartu identitas. Silakan duduk. Nama Fendi Wahyudi Wibowo, tempat tanggal lahir 10 November 1988, Bandar Lampung. Alamat Jalan Kakaktua, Bandar Lampung. Saudara saksi siap dan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, saudara saksi sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, apakah saudara saksi bersedia untuk bersumpah? Baik, saudara saksi mohon berdiri, tugas mohon dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah
akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenar. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal pihak tergugat dan penggugat di sini? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah semenda dengan penggugat dan tergugat? Tidak, Pak. Apakah saudara saksi mengenal semua perangkat yang ada di dalam ruang persidangan ini, baik majelis hakim maupun panitera pengganti? Saya hanya mengenal penggugat dan tergugat saja yang mulia. Baik, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisakah saudara saksi jelaskan sejauh mana Anda mengetahui soal uang kiriman sapi antara penggugat dan tergugat? Saya tahu kalau Pak Joy memiliki sangkutan hutang pada Pak Dedi atas kiriman 3 ekor sapi yang belum dibayar. Apakah saudara saksi bisa jelaskan berapa sapi yang dikirim terakhir oleh penggugat kepada tergugat? Saya tahu secara langsung jika kiriman sapi terakhir pada tergugat yang dikirim melalui jasa pengiriman Pak Sudiono berjumlah 3 ekor dan saya sendiri yang menaikkan sapi tersebut ke atas mobil. Dari kami cukup ya, mulia. Baik, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, berdasarkan keterangan saudara saksi sebelumnya bahwa tergugat memiliki sangkutan hutang. Dari mana saudara saksi bisa tahu? Saya tahu karena mendengar keluhan dari Pak Edi selama ini Pak yang intinya adalah Pak Joy belum bayar 2 sapi tersebut. Dari kami cukup Yang Mulia. Penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Pemeriksaan saksi telah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, dikarenakan semua saksi yang diajukan oleh penggugat sudah diperiksa, agenda sidang tingkat selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah Yang Mulia, kami mengajukan 5 alat bukti yang terdiri dari T1 bukti transfer dari tergugat melalui rekening istri tergugat rupiah tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp49.700.000 melalui rekening istri penggugat Siti Rokanah dan biaya kaki sebesar Rp300.000. Kemudian bukti 2 bukti transfer dari tergugat melalui rekening istri tergugat rupiah sebesar Rp24.500.000 tertanggal 30 Januari 2024 kepada penggugat melalui rekening istri penggugat Siti Rokanah. Kemudian T3 bukti transfer dari tergugat melalui rekening istri tergugat rupiah sebesar Rp20 juta kepada penggugat melalui rekening istri penggugat Siti Rokanah. Kemudian T4 bukti transfer dari tergugat melalui rekening istri tergugat rupiah sebesar Rp8 juta kepada penggugat melalui rekening istri penggugat. Kemudian T5 bukti transfer dari tergugat melalui rekening istri tergugat rupiah sebesar Rp2 juta kepada penggugat melalui rekening istri penggugat Siti Rokanah serta menghadirkan 2 saksi bernama Mustafa dan Ramadan yang sudah kami daftarkan ke panitera kecuali tulis. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 4 Juli 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dengan ini sidang ditutup. Dari PDT dari 2024 dari PNTJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tergugat, silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik Yang Mulia. Tugas hadirkan saksi Mustafa dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan maju ke depan dan berikan kartu identitasnya. Baik, silakan dulu. Nama Mustafa, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 7 April 94. Alamat Jalan Bumi Mandi 3. Benar. Saudara saksi siap dan sehat untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, saya sehat dan siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, saudara saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, saudara saksi mohon berdiri, tugas mohon dibantu. Ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk. Tugas bisa kembali. Saudara saksi apakah mengenal penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia, saya mengenal penggugat dan juga tergugat. Apakah memiliki hubungan darah? Tidak Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat bisa mengajukan pertanyaan.
Saudara saksi tahu soal kesepakatan kerjasama antara penggugat dan tergugat? Iya, saya tahu. Apa yang Anda ketahui dan berapa kekurangan uangnya? Saya tidak tahu Pak berapa kurangnya, karena saya hanya supir Pak, dan tidak ada urusan dengan uang tersebut. Apakah saudara tahu siapa istri Pak Edi? Iya, saya tahu Pak. Namanya Bu Siti Yohana. Baik, dari kami cukup. Baik, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah bisa saudara jelaskan mengapa saudara saksi tahu kesepakatan antara tergugat dan penggugat, tetapi tidak tahu jumlah kekurangan uangnya? Saya tahu karena saya sekali mendengar di mobil Pak Jawad berbicara soal kesepakatan sampai itu, tapi saya tidak pernah dengar soal uangnya. Dari kami cukup yang mulia. Dari pihak penggugat apakah ada tambahan? Cukup, Salah, yang mulia. salah penggugat. Pihak tergugat apakah ada tambahan? Cukup, yang mulia. Saudara saksi apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi telah selesai. Silakan ambil kartu identitasnya dan silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Mulia, tugas hadirkan saksi Ramadan dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan dan berikan kartu identitasnya. Silakan dulu. Baik. Nama Ramadan, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 3 November tahun 98, alamat Jalan Kutilang Bandar Lampung. Benar yang mulia. Saudara saksi siap dan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini. Saya siap dan sehat yang mulia. Baik, saudara saksi sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, saudara saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi dimohon berdiri dan petugas mohon dibantu. Ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari keterangan yang sebenarnya. dan tidak lain dari keterangan yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Iya yang mulia, saya mengenali penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah terhadap penggugat dan tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saudara saksi, apakah saudara saksi tahu soal permasalahan kekurangan pembayaran IDP Sapio tergugat? Saya tahu, Bu. Apakah saudara saksi tahu soal uang Pak Jawed yang ada di punggung Rahmadani? Iya, saya tahu. Saya diberitahu Pak Jawed kalau misalnya masih mempunyai uang sebesar 104 juta dari saudara Pugu Rahmadani, Bu. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah bisa jelaskan dalam rangka apa Pak Jawed memberi uangnya pada saudara Pugu Ramadan? Seingat saya, karena Pak Jawi punya masalah uang dengan Pak Edi, jadi uang tersebut itu untuk menutup masalah tersebut, Bu. Baik, jadi kami cukup yang mulia. Pihak tergugat apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Saudara saksi apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi telah selesai. Silakan ambil kartu identitasnya dan silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, tergugat apakah ada saksi selanjutnya? Tidak ada yang mulia. Baik, tergugat silakan hadirkan saksi selanjutnya. Pemeriksaan dari kami cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan telah selesai, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 11 Juli 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan nomor register perkara 397-PDT-G-2024-PNTJK dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang penggugat silakan dibacakan kesimpulannya. Baik yang mulia. Kesimpulan penggugat, identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum penggugat bertindak bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama serta mewakili klien kami Edi Purwanto selaku penggugat dengan ini mengajukan bukti tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa para penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam surat gugatan maupun replik.
dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil tergugat yang termuat dalam jawaban maupun buktinya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa dalam perkara Akuo, para penggugat telah mengajukan 8 bukti tertulis yang telah diberi atau dibubuhi matra yang cukup, serta sebagian telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan tergugat telah mengajukan 5 bukti tertulis. 3. Bahwa dalam perkara Akuo, para penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, sedangkan tergugat mengajukan 2 orang saksi. Maka berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Akuo berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ex Akuo et Dono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik tergugat, apakah mengerti dengan kesimpulan penggugat? Mengerti yang mulia. Baik tergugat, silakan dibacakan kesimpulannya. Baik ini. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 397/PDTG/2024 Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jalan Walter Mongansidi nomor 27 Tanjung Karang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara A. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 25 Maret 2024 memulaikan beberapa peristiwa sebagaimana dinyatakan tergugat adalah benar. B. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya tercantum pada posita poin 6 tidak berdasarkan sesuai prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat yang secara fakta telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian. C. Bahwa dalil penggugat pada posita poin 21 hanyalah mengada-ngada. Hal ini disebabkan tidak adanya hubungan hukum antara LPH Surya maupun LPH di Kota Bandar Lampung. B. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya tercantum pada posita poin 22 tidak mendasar pada ketentuan hukum sesuai dengan jurisprudensi MA/RI nomor 791 RI/IP/1972 tertanggal 28 Februari 1973. Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang. E. Bahwa tergugat menyatakan dalam jawabannya masih memiliki itikat baik untuk memenuhi kekurangan prestasi tersebut dengan cara berusaha mencari pinjaman dan menagih hutang terhadap Kubu Rahmadi. F. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat meminta untuk memberikan jangka waktu untuk melakukan prestasi yang telat. G. Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa dapat dilakukan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan perjanjian karena terdapat itikat baik dari tergugat. Bahwa petitum yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan tidak relevan dengan gugatan perkara ini. Bahwa berdasarkan segala alasan yang tergugat kemukakan di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo agar berkenan memutuskan dengan dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan cedera janji atau wan prestasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini diajukan RZ banding atau kasasi. 3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aqua et Dono. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan dengan harapan besar agar dapat menjadi bahan pertimbangan yang membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini secara bijaksana. Kami berharap putusan yang diambil nantinya mencerminkan keadilan dan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi kepentingan semua pihak yang terkait. Hormat kami, kuasa hukum tergugat ditandatangani. Baik, apakah penggugat mengerti dengan kesimpulan tergugat? Mengerti.
Setelah mendengar kesimpulan dari para pihak, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh kami majelis hakim. Namun kami membutuhkan waktu 14 hari untuk mempersiapkan putusan akhirnya. Baik, Ibu Maya. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditutup. Dengan 7 garing PDT.G garing 2024 garing PNTJK. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari kami majelis hakim. Semuanya mohon diperhatikan. Putusan nomor 397 garing PDT.G garing 2024 garing PNTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tanjung Karang khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas para pihak dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan penggugat, setelah mendengar penggugat dan tergugat, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut, ternyata yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah penggugat menyatakan tergugat masih memiliki kewajiban membayar hutang atas pembelian sapi potong kepada penggugat sebesar 104 juta rupiah dan sampai dengan sekarang belum dibayar. Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada penggugat, sehingga oleh karenanya tergugat dinyatakan telah melakukan prestasi. Menimbang bahwa untuk mempertahankan jawabannya, tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T1 sampai dengan T5 dan 2 orang saksi yang bernama Mustafa dan Ramadan. Menimbang bahwa dari semua uraian pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, majelis hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga petitum dari gugatan penggugat angka 2 patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum penggugat angka 3 dan 4, 5 mengenai sita jaminan, di mana majelis hakim tidak akan mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan terhadap milik tergugat, sehingga petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dari semua uraian pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, majelis hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga petitum dari gugatan penggugat angka 2 patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum penggugat angka 3, 4 dan 5 mengenai sita jaminan, di mana majelis hakim tidak akan mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan terhadap milik tergugat, sehingga petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 9 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 RBG garing pasal 180 ayat 1 HER dan SEMA nomor 6 tahun 1975 tentang tanggal 1 Desember 1975 Junto SEMA nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 maupun syarat-syarat yang dikehendaki dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2001, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan-penggugat yang lainnya karena tidak relevan dengan gugatan perkara ini, maka petitum ini tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat 1 RBG garing pasal 192 ayat 1 HIR beralasan apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji atau prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan membayar seluruh kerugian kepada penggugat dengan perhitungan sebagai berikut. Sisa utang sebesar Rp74.500 dikali bunga 12% dikali 10 bulan sebesar Rp88.806.000. 4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp305.000. Untuk penggugat dan tergugat, apakah mengerti dengan putusan akhirnya? Mengerti yang mulia. Untuk penggugat, apakah akan mengajukan banding? Kami pikir-pikir terlebih dahulu. Tergugat bagaimana? Kami pikir-pikir terlebih dahulu. Baik, untuk para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan memori bandingnya. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Demikianlah persidangan dalam perkara perdata dengan nomor register perkara 397-PDT-G/2024-PNTJK, di mana saya Rahel Sofia Joy Aprilia Butok, SHMH, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ali SHMH, dan Christopher Yakub SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Nadif Fadila SH sebagai Panitera, serta para pihak yang didampingi oleh kuasa. Dengan demikian, sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 397-PDT-G/2024-PNTJK atas nama penggugat Edi Purwanto dengan tergugat Abdul Jawad, dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 397-PDTG/2024-PNTJK pada hari Senin 25 Juli 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan mendengarkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.